Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi, dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa untuk semua para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Maulana Maghribi. Saya berdoa kepada Allah untuk kalian semua agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar bersama mengarungi samudra ilmu dari Sang Waktu dalam kitab Risalah Sang Waktu. Melanjutkan bab sebelumnya ya, masih mengenai tentang bab syahadat ya. Namun sebelum itu marilah kita berdoa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masih membahas tentang subbab syahadat ya. Akan tapi saat ini kita membahas syahadat dalam 7 martabat kejadian. Nah, wejangan Eyang Ademin atau Syekh Maulana Maghribi tentang perjalanan nur dan zat hingga insan. Cucuku, para kekasih Allah yang telah sampai pada puncak makrifat, mereka disebut sebagai arifin billah, telah mewariskan ilmu yang sangat tinggi tentang bagaimana alam semesta ini terwujud. Bukan ilmu fisika yang berbicara tentang ledakan besar, bukan ilmu biologi yang berbicara tentang evolusi, bukan ilmu astronomi yang berbicara tentang tata surya, tetapi ilmu tentang bagaimana zat yang Maha Esa bertajalli, menampakkan diri dalam tingkatan-tingkatan wujud, dari yang paling gaib hingga yang paling nyata, dari yang paling satu hingga yang paling banyak. Ilmu ini dinamakan martabat 7, yaitu 7 tingkatan perwujudan yang menjadi cermin bagi syahadat kita. Karena sesungguhnya syahadat la ilaha illallah bukan hanya pengakuan lisan, tetapi kesaksian atas perjalanan wujud ini dari sumbernya yang paling asal hingga kembali ke tempat asal. Dalam ilmu tingkat tinggi ini, Sang Waktu membagi tajalli Allah ke dalam 7 martabat. Martabat pertama yaitu ahadiyah atau alam zat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia, dalam ketersembunyian mutlak. Cucuku, bayangkanlah lautan yang begitu dalam, begitu tenang, begitu hening, belum ada riak, belum ada gelombang, belum ada buih, belum ada ombak. Lautan itu ada, tetapi keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun, karena belum ada yang bisa mengetahuinya. Ia ada dalam kesendirian mutlak, dalam kehinangan abadi, dalam kegelapan yang tidak membutuhkan cahaya, karena cahaya itu sendiri belum tercipta. Itulah perumpamaan martabat ahadiyah, martabat pertama dari 7 martabat kejadian. Dalam martabat ini, Allah ada dengan zatnya semata, belum ada sifat yang tampak, belum ada asma yang disebut, belum ada perbuatan yang terlihat. Ia adalah kun hidat, inti dari segala inti, esensi dari segala esensi, rahasia dari segala rahasia. Sang Waktu menyebutnya sebagai hadrat zat, di mana zat Allah tidak bisa disifati dengan sifat apapun, tidak bisa dinamai dengan nama apapun, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun.
Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang menjadi inti dari martabat ini, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam keadaannya, Esa dalam tidak terbandingannya. Cucuku, dalam syahadat engkau mengucapkan la ilaha illallah. Di manakah posisi martabat ahadiyah dalam syahadatmu? Ia adalah la pertama, peniadaan total terhadap segala sesuatu sebelum menetapkan Allah. Ia adalah pengakuan bahwa sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada malaikat dan jin, sebelum ada surga dan neraka, sebelum ada ruang dan waktu, Allah sudah ada dengan zatnya yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Engkau tidak bisa mencapai martabat ini dengan akalmu, karena akal hanya bisa bekerja dalam batas-batas ciptaan. Engkau tidak bisa mencapainya dengan indramu, karena indra hanya bisa menangkap yang tampak. Martabat ahadiyah hanya bisa didekati dengan hati yang paling dalam, dengan sir yang paling rahasia, dengan pengakuan bahwa Allah itu ahad dalam segala makna keesaan. Perhatikanlah matahari ketika masih dalam bentuk hakikatnya di ufuk timur. Ia ada, tetapi cahayanya belum sampai ke bumi. Ia bersinar, tetapi sinarnya belum menerangi alam. Ia hangat, tetapi kehangatannya belum dirasakan makhluk. Demikian Allah dalam martabat ahadiyah, ada, tetapi keberadaannya belum terjangkau oleh siapapun. Dalam ilmu tasawuf, martabat ini disebut pula sebagai alam la ta'ayun atau alam tanpa penentuan, karena belum ada apapun yang menentukan atau membatasi zat Allah. Ia bagaikan cermin yang masih berupa bahan mentah, belum dibentuk, belum dipoles, belum bisa memantulkan apapun. Namun dari cermin inilah kelak segala pantulan akan bermula. Maka cucuku, ketika engkau mengucap syahadat, sadarlah bahwa engkau sedang bersaksi tentang zat yang tidak bisa engkau jangkau dengan akalmu, tidak bisa engkau raba dengan indramu, tidak bisa engkau bayangkan dengan khayalanmu. Engkau hanya bisa bersaksi bahwa dia ada dengan kesaksian yang diberikan oleh dia sendiri kepada ruhmu di alam perjanjian dulu. Lalu selanjutnya martabat kedua yaitu wahdah atau alam sifat. La ilaha illallah Nur Muhammad sebagai cermin pertama. Cucuku, dari lautan yang hening dan sunyi itu mulailah muncul getaran pertama. Bukan getaran fisik, karena fisik belum ada, tetapi getaran ilahiyah, getaran cinta, getaran kerinduan zat untuk dikenal. Sang waktu meriwayatkan hadis qudsi, yaitu kuntu kanzan ma'fiyah fahbatu an u'raf fa khalaqtul khalqa li'arif. Aku adalah perbenaran yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, lalu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Dari keinginan untuk dikenal itulah dari keinginan untuk dikenal itulah Allah bertajalli pada martabat kedua, yaitu martabat wahdah. Dalam martabat ini mulailah tampak sifat-sifat Allah, bukan sifat yang terpisah dari zat, tetapi sifat yang menyatu dengan zat, seperti panas yang menyatu dengan api, seperti basah yang menyapu. Dalam martabat ini mulailah tampak sifat-sifat Allah, bukan sifat yang terpisah dari zat, tetapi sifat yang menyatu dengan zat, seperti panas yang menyatu dengan api, seperti basah yang menyatu dengan air. Allah yang ahad itu memiliki sifat-sifat yang mulia, mendengar, basar, melihat. Allah yang ahad itu memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti hayat atau hidup, ilmu, mengetahui, irodah atau berkehendak, qudrah atau berkuasa, sama atau mendengar, basar atau melihat, kalam atau berbicara. Dan dari sifat-sifat inilah
lahirlah hakikat segala sesuatu. Dalam martabat dalam martabat wahdah ini lahirlah apa yang disebut oleh sang waktu sebagai dalam martabat wahdah ini lahirlah apa yang disebut oleh sang waktu sebagai hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah, inti dari segala penciptaan, sumber dari segala ruh, asal dari segala alam. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma khalaqallahu nuri. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Perhatikanlah perumpamaan ini. Martabat ahadiyah bagaikan matahari itu sendiri, martabat wahdah bagaikan cahaya matahari yang mulai memancar. Meskipun benda-benda yang akan diterangkannya belum ada, cahaya itu adalah Nur Muhammad yang menjadi perantara antara yang mutlak dan yang mungkin, antara yang qadim dan yang baru, antara khalik dan makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas pada ayat kedua, yaitu Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Inilah martabat wahdah. Allah sebagai somad, sebagai tujuan, sebagai sumber, sebagai tempat bergantung seluruh makhluk. Dan yang pertama bergantung padanya adalah Nur Muhammad yang menjadi perantara bagi seluruh alam. Dalam syahadatmu engkau mengucapkan Muhammadan Rasulullah. Lihatlah betapa dalam maknanya. Ketika engkau bersyahadat kepada Muhammad sebagai utusan Allah, engkau tidak hanya mengakui Nabi yang lahir di Mekah 14 abad yang lalu. Engkau mengakui bahwa sebelum alam ini diciptakan, hakikat Muhammad telah ada sebagai cahaya pertama, sebagai perantara di seluruh rahmat. Engkau mengakui bahwa sebelum alam ini diciptakan, hakikat Muhammad telah ada sebagai cahaya pertama, sebagai perantara seluruh rahmat, sebagai jalan segala makhluk kembali kepada Allah. Cucuku, sang waktu menggambarkan Nur Muhammad sebagai akal al-awal atau akal pertama, dan kolam al-a'la atau pena tertinggi, dan ruh al-qudsi atau ruh suci. Dari dialah seluruh alam semesta ini diciptakan, sebagaimana sabda Nabi, khalaqallahu al-alama kullahu min nuri Muhammad. Allah ciptakan seluruh alam dari cahaya Muhammad. Maka ketika engkau bersolawat kepada Nabi, sadarilah bahwa engkau sedang menyambung diri kepada sumber cahaya yang darinya rohmu berasal. Ketika engkau meneladani sunnahnya, engkau sedang berjalan di atas jalan cahaya yang akan mengantarkanmu kembali kepada Allah. Selanjutnya yaitu martabat ketiga atau wahidiyah atau alam asma. La ilaha illallah, lahirnya nama-nama dan segala bentuk. Beliau berkata, cucuku, dari cahaya yang satu itu mulailah terpancar warna-warni. Dari hakikat yang tunggal itu mulailah tampak beragam potensi. Inilah martabat wahidiyah, martabat ketiga di mana asma-asma Allah mulai tampak dalam perinciannya. Dalam martabat wahdah, sifat-sifat Allah masih dalam kesatuan yang menyatu. Dalam martabat wahidiyah, sifat-sifat itu mulai tampak dalam bentuk nama-nama yang beragam, seperti Ar-Rahman atau Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, dan seterusnya. Setiap nama menunjukkan satu aspek dari keagungan Allah, dan dari setiap nama itu akan lahir alam beserta isinya. Perhatikanlah perumpamaan ini. Martabat ahadiyah bagaikan pohon yang masih berupa bibit di dalam tanah. Martabat wahdah bagaikan bibit yang mulai berkecambah dan mengeluarkan tunas. Martabat wahidiyah bagaikan tunas yang mulai bercabang-cabang. Ada cabang yang akan menjadi dahan, ada dahan yang akan menjadi ranting, ada dahan yang akan menjadi daun, ada yang akan menjadi bunga, ada yang akan menjadi buah. Semua potensi sudah ada dalam tunas itu,
tetapi belum terwujud secara nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas pada ayat ketiga, yaitu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam martabat wahidiyah, kita mulai melihat banyak dalam satu. Tetapi banyak ini bukanlah anak atau keturunan Allah, melainkan manifestasi dari asma dan sifatnya. Seperti satu matahari yang memancarkan jutaan sinar, tetapi sinar-sinar itu bukanlah anak matahari, melainkan pancaran darinya. Dalam syahadatmu, martabat wahidiyah ini adalah ketika engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah cermin dari asma dan sifat Allah. Engkau melihat kasih sayang di wajah ibumu, itulah cerminan Ar-Rahim. Engkau melihat keagungan di puncak gunung, itu adalah cerminan Al-Jalil. Engkau melihat keindahan di bunga yang mekar, itu adalah cerminan Al-Jamil. Engkau melihat keteraturan di alam semesta, itu adalah cerminan Al-Hakim. Sang Waktu menyebut martabat ini sebagai ayan sabitah, yaitu kenyataan-kenyataan tetap, yaitu potensi-potensi segala makhluk yang sudah tetap dalam ilmu Allah sebelum mereka diciptakan. Seperti seorang arsitek yang sudah memiliki gambar rumah di dalam pikirannya sebelum rumah itu dibangun. Demikianlah Allah memiliki ilmu tentang segala sesuatu sebelum mereka diwujudkan. Cucuku, ketika engkau mengucap syahadat, sadarilah bahwa engkau sedang bersaksi bahwa semua nama dan sifat yang indah di alam semesta ini bersumber dari satu zat, yaitu Allah. Tidak ada keindahan kecuali darinya. Tidak ada kebaikan kecuali darinya. Tidak ada kebenaran kecuali darinya. La ilaha illallah berarti tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dituju, tidak ada yang patut dicintai kecuali Dia. La ilaha illallah berarti tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dituju, tidak ada yang patut dicintai kecuali Dia. Karena segala kebaikan yang kita lihat di makhluk hanyalah pinjaman darinya. Lalu 3 martabat pertama, qadim dan tanpa ruang waktu. Cucuku, sebelum kita melangkah ke martabat berikutnya, pahami dengan dalam 3 martabat pertama ini, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Adalah martabat yang qadim, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia adalah alam ilahiyah, alam di mana Allah bertajalli dalam zat, sifat dan asma'nya. Ia tidak bisa diukur dengan tahun, tidak bisa ditempatkan di lokasi, tidak bisa digambarkan dengan ukuran. Sang Waktu mengingatkan bahwa tanazul atau turunnya zat ke dalam martabat-martabat ini hanyalah gambaran untuk memudahkan pemahaman. Bukan berarti Allah berpindah atau berubah seperti matahari yang tetap di tempatnya meskipun cahayanya sampai ke bumi. Demikianlah Allah, tetap dalam keagungannya meskipun tajalinya meliputi seluruh alam. Sekarang cucuku, kita akan memasuki martabat-martabat berikutnya, yaitu martabat penciptaan, di mana makhluk mulai diwujudkan satu persatu dari yang paling halus hingga yang paling kasar, dari yang paling gaib hingga yang paling nyata. Selanjutnya martabat keempat atau alam arwah. Muhammadan Rasulullah, ruh-ruh dalam kesaksian purba. Cucuku, dari samudera asma dan sifat, dari khazanah ilmu Allah tentang segala sesuatu, mulailah diciptakan makhluk yang pertama dalam bentuk yang paling halus, yaitu alam arwah, alam ruh-ruh. Bayangkanlah jutaan, miliaran, tak terhitung banyaknya titik-titik cahaya bertebaran di lautan keabadian. Setiap titik cahaya adalah sebuah ruh yang kelak akan ditiupkan ke dalam jasad masing-masing. Ada ruh malaikat, ruh jin, ruh manusia, semua masih dalam bentuk aslinya, masih murni,
masih suci, masih ingat kepada Tuhannya. Di alam inilah terjadi peristiwa agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Tuhan. Dasarnya Quran surah Al-A'raf ayat 172. Cucuku, inilah syahadat pertamamu, bukan syahadat yang kau ucapkan ketika masuk Islam, bukan syahadat yang kau bisikan ke telinga bayi, bukan syahadat yang kau ucapkan dalam sholat, tetapi syahadat yang kau ucapkan ketika engkau masih berupa ruh, ketika engkau belum mengenal dunia, ketika engkau belum dibebani oleh nafsu dan lupa. Di alam arwah ini, seluruh ruh manusia berkumpul, berdiri di hadapan Allah dan bersaksi, bala syahidna, benar, engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kesaksian ini tidak pernah hilang, ia tersimpan dalam fitrahmu, dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Setiap kali engkau merasa rindu kepada sesuatu yang tidak kau kenali, sebenarnya ruhmu sedang merindu kepada Tuhannya. Setiap kali engkau menangis dalam sujud, sebenarnya ruhmu sedang mengingat perjanjian lama. Dalam syahadat yang kau ucapkan setiap hari, engkau sedang mengulang-ulang kesaksian di alam ruh. Engkau sedang mengingatkan dirimu sendiri, aku pernah bersaksi, aku pernah berjanji, aku tidak boleh mengkhianati janjiku. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas pada ayat keempat, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini oleh sang waktu dikaitkan dengan alam arwah, di mana tidak ada satu ruh pun yang setara dengan ruh yang lain dalam kedudukannya di sisi Allah, tetapi semua sama-sama bersaksi akan keesaannya. Cucuku, ruhmu berasal dari alam ini. Ia adalah prajurit Allah yang ditugaskan ke dunia. Ia ditempatkan dalam jasad yang terbuat dari tanah, dikelilingi oleh nafsu yang cenderung kepada kejelekan, dimasukkan ke dalam dunia yang penuh tipu daya. Tugasnya adalah mengingat, tugasnya adalah menjaga kesaksian, tugasnya adalah kembali dengan selamat membawa bukti bahwa ia tidak mengkhianati janji. Selanjutnya martabat kelima, alam misal. Muhammadan Rasulullah, alam gambaran dan bentuk-bentuk halus. Cucuku, dari alam ruh yang tidak berbentuk, mulailah diciptakan alam misal, alam gambaran, atau alam berbentuk halus. Alam misal ini adalah alam antara yang menjadi jembatan antara alam ruh yang sangat halus dan alam jasad yang sangat kasar. Ia disebut juga alam barzah, alam pemisah, karena ia berada di antara dua alam yang berbeda. Alam inilah ruh mulai mengenakan pakaian berupa bentuk-bentuk halus yang mirip dengan jasad, tetapi belum berupa jasad yang kasat mata. Dalam alam misal, segala sesuatu sudah memiliki bentuk, tetapi bentuk yang sangat halus, tidak bisa dipegang, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa diukur dengan ukuran duniawi. Sang waktu menyebutnya sebagai jism mithali atau jasad mithali, atau jism barsakhi atau jasad barsakh, yaitu jasad yang menemani ruh di alam kubur antara kematian dan kebangkitan. Cobalah renungkan mimpi-mimpimu, cucuku. Ketika engkau tidur dan bermimpi, engkau melihat tempat-tempat yang tidak pernah kau kunjungi, bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal, peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi di dunia nyata. Di manakah semua itu berada? Itulah alam misal, alam mimpi
adalah salah satu pintu menuju alam ini. Dalam mimpi, engkau memiliki tubuh, tetapi tubuh yang berbeda dengan tubuh kasarmu. Engkau bisa terbang, bisa menembus dinding, bisa bertemu dengan orang yang telah mati. Engkau merasakan sakit, merasakan bahagia, merasakan takut. Meskipun secara fisik tubuhmu sedang terbaring di tempat tidur, itulah pengalamanmu di alam mithal. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dasarnya Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Di alam inilah setelah kematian ruh akan mengalami kehidupan barzah. Ia akan merasakan nikmat atau siksa kubur, bukan dengan jasad kasarnya yang telah hancur di tanah, tetapi dengan jasad misalinya yang halus. Ia akan bertemu dengan malaikat, berbicara dengan ruh-ruh lain, melihat sekilas surga atau neraka. Dalam perjalanan makrifat, sang waktu bisa mencapai alam mithal ini melalui kasyaf atau tersingkapnya tabir dan mukasyafah atau penyaksian batin. Mereka bisa melihat bentuk-bentuk malaikat, melihat hakikat surga dan neraka, melihat ruh-ruh para nabi dan wali. Meskipun secara fisik mereka masih berada di dunia, itulah sebabnya para wali bisa mengetahui hal-hal yang gaib karena mereka telah menembus alam-alam ini dengan mata hatinya. Cucuku, ketika engkau bersyahadat kepada Rasulullah, sadarlah bahwa di alam mithal ini ruh Nabi Muhammad senantiasa hadir dalam bentuk yang agung, dikelilingi oleh jutaan ruh yang mencintainya. Beliau adalah pemimpin seluruh ruh, penghulu alam barzah, pemberi syafaat di hari kiamat. Sholawat yang kau kirimkan kepada beliau akan sampai ke alam ini, akan diterima oleh ruh beliau yang mulia, dan akan menjadi cahaya yang menerangi kubur kelak. Selanjutnya yaitu martabat ke-6, alam ajam. La ilaha illallah, alam jasad yang kasat mata. Cucuku, setelah melalui alam ruh yang tidak berbentuk dan alam mithal yang berbentuk halus, sampailah kita pada alam ajam atau alam jasad. Alam ajam adalah alam yang kita tempati sekarang, alam dunia yang kasat mata, alam materi yang bisa dipegang, dilihat, diraba, dicium, dan diukur. Inilah alam di mana segala sesuatu menjadi tebal, menjadi berat, menjadi nyata dalam pengertian indrawi. Di alam inilah langit dan bumi diciptakan dengan segala isinya. Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, pohon, hewan, dan segala macam makhluk fisik. Di alam inilah setelah melalui proses panjang dalam rahim ibu, ruh dihidupkan ke dalam jasad manusia sehingga jasad yang tadinya hanya segumpal darah dan daging menjadi hidup, bergerak, merasakan, dan berkehendak. Allah berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Cucuku, perhatikanlah keajaiban jasadmu. Dari setetes air yang hina, engkau tumbuh menjadi manusia. Dengan miliaran sel yang bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Tulang-tulangmu tersusun dengan rapih, otot-ototmu melekat dengan kuat, organ-organmu berfungsi tanpa henti, darahmu mengalir membawa kehidupan ke seluruh tubuh. Semua ini adalah bukti kebesaran Allah, bukti dari Asma Al-Khaliq atau Maha Mencipta, dan Al-Musawir, Maha Membentuk. Dalam syahadat, alam ajam adalah tempat ujian. Disinilah syahadatmu diuji dengan godaan-godaan dunia. Disinilah
engkau harus membuktikan bahwa la ilaha illallah benar-benar meresap dalam jasadmu, bukan hanya dalam ucapan. Ketika jasadmu lapar, tetapi makanan yang ada di hadapanmu haram, syahadatmu diuji. Apakah engkau akan mendahulukan perut atau mendahulukan Allah? Ketika jasadmu lelah, tetapi azan sudah berkumandang, syahadatmu diuji. Apakah engkau akan memilih istirahat atau memilih sholat? Ketika jasadmu sakit dan engkau dihadapkan pada pilihan antara sabar atau mengeluh, syahadatmu diuji. Apakah engkau percaya bahwa Allah yang memberi sakit juga yang akan menyembuhkan? Ketika jasadmu tua dan lemah dan engkau masih harus beribadah dengan keterbatasan, syahadatmu diuji. Apakah engkau akan bersemangat atau bermalas-malasan? Cucuku, jangan kau kira bahwa syahadat hanya urusan lidah. Syahadat adalah urusan seluruh jasadmu. Kakimu bersyahadat ketika ia melangkah ke masjid, bukan ke tempat maksiat. Tangannya bersyahadat ketika ia memberi sedekah, bukan mengambil yang bukan hak. Matanya bersyahadat ketika ia menunduk dari yang haram, bukan menjelajah yang dilarang. Telinganya bersyahadat ketika ia mendengarkan kebenaran, bukan mendengarkan gosip dan fitnah. Seluruh jasadmu akan menjadi saksi di hari kiamat. Apakah engkau menggunakannya mereka untuk membenarkan syahadatmu atau untuk mengingkarinya? Allah berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Maka jagalah jasadmu cucuku, ia adalah amanah, ia adalah kendaraan ruh menuju akhirat, ia adalah bukti nyata dari syahadat yang kau ucapkan. Selanjutnya martabat ketujuh, alam insan. Muhammadan Rasulullah, manusia, tujuan akhir penciptaan. Cucuku, kita telah sampai pada martabat terakhir, martabat yang paling sempurna, martabat yang menjadi tujuan dari seluruh penciptaan, yaitu alam insan, alam manusia. Dalam martabat inilah seluruh alam sebelumnya berkumpul dan mencapai kesempurnaannya. Alam ahadiyah memberikan potensi ketuhanan, alam wahdah memberikan cahaya kenabian, alam wahidiyah memberi nama-nama yang indah, alam arwah memberikan ruh kehidupan, alam misal memberikan bentuk yang halus, alam ajam memberikan jasad yang nyata, dan semua itu bergabung dalam diri manusia. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. La haula wala quwwata illa billah. Manusia adalah mukhtasar min al-alam, ringkasan dari seluruh alam. Segala apa yang ada di alam semesta ini, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya terangkum dalam diri manusia. Itulah sebabnya sang waktu berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Cucuku, di dalam dirimu terdapat lautan yang dalam, yaitu hatimu. Di dalam hatimu terdapat mutiara yang tersembunyi, yaitu ruhmu. Di dalam ruhmu terdapat cahaya yang paling terang, yaitu sir atau rahasia yang menjadi tempat Allah memandang. Engkau adalah makhluk yang sangat mulia, karena engkau diciptakan dengan tangan kekuasaan Allah dan ditiupkan ke dalammu ruh dari tiupannya. Dalam martabat insan inilah lahir apa yang disebut oleh sang waktu sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Insan kamil adalah manusia yang mencapai kesempurnaan spiritual, yang dalam dirinya terkumpul semua martabat dengan seimbang, yang menjadi cermin sempurna bagi Allah di alam dunia. Nabi Muhammad adalah insan kamil yang paling sempurna. Dalam dirinya martabat ahadiyah tercermin dalam keesaan tauhidnya,
Martabat wahdah tercermin dalam cahaya kenabiannya. Martabat wahidiyah tercermin dalam akhlaknya yang mulia. Martabat arwah tercermin dalam kehidupannya yang abadi. Martabat misal tercermin dalam mimpi-mimpinya yang benar. Martabat ajam tercermin dalam kemanusiaannya yang nyata. Dan martabat insan tercermin dalam kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Para wali dan orang-orang soleh adalah pewaris insan kamil. Mereka mencapai tingkatan di mana syahadat mereka telah menyatu dengan seluruh keberadaan. Lidah mereka bersyahadat, hati mereka bersyahadat, ruh mereka bersyahadat. Bahkan seluruh jasad mereka menjadi syahadat yang hidup. Cucuku, inilah tujuan akhir perjalananmu, menjadi insan kamil, menjadi manusia sempurna yang menjadi cermin kebesaran Allah di muka bumi. Bukan sempurna dalam arti tidak pernah salah, tetapi sempurna dalam arti selalu kembali kepada Allah ketika salah. Bukan sempurna dalam arti tidak pernah lupa, tetapi sempurna dalam arti selalu ingat ketika lupa. Bukan sempurna dalam arti tidak pernah berdosa, tetapi sempurna dalam arti selalu bertaubat ketika berdosa. Insan kamil adalah syahadatnya telah mencapai puncaknya. Ia menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya dengan keyakinan, tetapi dengan penyaksian langsung mata hati. Ia melihat Allah dalam segala sesuatu dan melihat segala sesuatu kembali kepada Allah. Ia tidak lagi tergoyahkan oleh dunia karena ia telah melihat hakikat dunia yang fana. Ia tidak lagi takut kepada makhluk karena ia telah menyaksikan bahwa hanya Allah yang berkuasa. Selanjutnya, 7 martabat dalam dirimu sendiri. Cucuku, setelah engkau memahami 7 martabat dalam penciptaan alam, ketahuilah bahwa ke-7 martabat itu ada dalam dirimu sendiri. Engkau adalah miniatur alam semesta dan semua tingkatan wujud itu terangkum dalam dirimu. Nih, martabat ahadiyah dalam dirimu adalah zatmu, inti keberadaanmu yang paling dalam yang tidak bisa kau kenali dengan akalmu, tetapi kau rasakan keberadaan. Ia adalah aku yang sejati, yang akan tetap ada meskipun jasadmu hancur. Lalu martabat wahdah dalam dirimu adalah ruhmu yang dititipkan Allah ke dalam jasadmu. Ia adalah cahaya kehidupan yang membuatmu hidup, bergerak, merasakan, dan berkehendak. Lalu martabat wahidiyah dalam dirimu adalah qalbumu, hatimu yang menjadi pusat iman, tempat Allah memandang, tempat keyakinan bersemayam, tempat cinta bersemi. Martabat arwah dalam dirimu adalah nafsumu, jiwamu yang memiliki potensi untuk baik dan buruk yang bisa diperintah oleh akal atau oleh syahwatmu. Lalu martabat misal dalam dirimu adalah khayalmu, daya imajinasimu yang bisa menciptakan gambaran-gambaran, yang bisa melihat dalam mimpi, yang bisa berkreasi dalam seni. Lalu martabat ajam dalam dirimu adalah jasadmu, tubuh fisikmu yang terbuat dari tanah, yang bisa dilihat dan diraba, yang menjadi kendaraan ruh di dunia. Martabat insan dalam dirimu adalah akalmu, daya pikir yang membedakan dari binatang, yang bisa memahami hakikat segala sesuatu, yang bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Dan di atas semua itu ada sir atau rahasia yang merupakan tempat tajalli Allah yang paling khusus, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya yang dikehendakinya. Cucuku, tugasmu dalam hidup ini adalah menyelaraskan ke-7 martabat dalam dirimu sehingga semua tunduk kepada syahadat. Semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan biarkan hatimu mendustakan apa yang diucapkan lidah. Jangan biarkan nafsumu membantah apa yang diyakini akalmu. Jangan biarkan jasadmu melakukan apa yang dilarang oleh ruhmu. Jadikan seluruh hidupmu dari yang paling lahir hingga yang paling batin, dari yang paling kasar
hingga yang paling halus sebagai saksi atas keesaan Allah. Itulah makna syahadat yang sebenarnya. Engkau sendiri menjadi syahadat yang hidup, menjadi bukti bahwa Allah itu esa, menjadi cermin yang memantulkan cahayanya ke seluruh alam. Lalu yang terakhir, syahadat adalah perjalanan pulang. Cucuku, kita telah menempuh perjalanan panjang. Melalui 7 martabat kejadian, kita telah melihat bagaimana Allah bertajalli dari ahadiyah hingga insan, dari yang tidak terjangkau hingga yang paling dekat dengan kita. Sekarang, pahamilah bahwa syahadat adalah perjalanan pulang melalui martabat-martabat ini secara terbalik. Engkau memulai dari alam insan, tempat engkau berada sekarang. Kemudian engkau menembus alam ajsam dengan menyadari bahwa jasadmu adalah amanah, bukan tujuan. Engkau menembus alam mithal dengan memahami bahwa dunia ini adalah mimpi dalam mimpi. Engkau menembus alam arwah yang mengingat perjanjian purbamu dengan Allah. Engkau menembus alam wahidiyah dengan menyaksikan asma dan sifat Allah dalam segala sesuatu. Engkau menembus alam wahdah dengan mencapai kesatuan dengan Nur Muhammad, sumber segala cahaya. Dan akhirnya engkau sampai pada alam ahadiyah, di mana engkau menyaksikan bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah, bahwa segala sesuatu fana kecuali wajahnya. Itulah makna firman Allah, setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Bukan berarti alam semesta ini akan hancur secara fisik, meskipun itu juga akan terjadi di hari kiamat. Tetapi berarti bahwa ketika engkau mencapai makrifat yang tertinggi, engkau menyaksikan bahwa segala sesuatu tidak memiliki wujud hakiki kecuali dari Allah. Segala sesuatu adalah bayangan dan hanya Allah yang memiliki wujud sejati. Cucuku, perjalanan ini tidak bisa ditempuh dalam sehari atau 2 hari. Ia adalah perjalanan seumur hidup, bahkan bisa memakan waktu puluhan tahun. Ia membutuhkan bimbingan guru yang mursyid yang telah melalui jalan ini dan bisa menunjukkan jalan yang benar. Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama mengenai syahadat dalam 7 martabat kejadian ya. Jika ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya, tetangganya, agar cahaya ilahi yang terkandung dalam risalah sang waktu bisa menyebar ke semua lapisan masyarakat ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.